Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah saya akan bacakan surat Al-Fusilat ayat 30 sampai 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa sanadana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-fatihi lima ughliq, al-khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi, al-hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wa qala aydan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna idhamal jazaa'i ma'a idhamil bala, faman radiya faqad ridha, wa man sakhita faqad suhud, wa inna allaha idza ahabba qauban ibtalahum, au kama jaa fil hadis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman ngaji Pelu akramakumullah, wabil khusus kepada Haji Ridho dan Ibu Haja Fitri beserta keluarga, mudah-mudahan keduanya Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, Allah kuatkan iman Islamnya, Allah satukan hatinya dalam menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita sebagai orang-orang yang baik, karena Allah Subhanahu wa taala masih menyibukkan kita dalam amal-amal kebaikan. Rasulullah SAW beliau bersabda, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyibukkan orang tersebut. Para sahabat bertanya, disibukkan untuk apa ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, yuwaffiquhul a'mal qabla mautihi. Orang tersebut akan disibukkan dalam amal sebelum matinya. Dalam riwayat yang lain telah dikuatkan oleh Sayyidina Yahya bin Mu'adz, beliau mengatakan, idza akramallahu 'abdan ja'ala ladzatahu fima yanfa. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemuliaan kepada seorang hamba, maka Allah akan jadikan kesibukannya dalam ketaatan. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah sibukkan kita berpindah dari satu amal kepada amal yang lain. Jadi di antara sifatnya orang beriman itu yang Allah sebutkan adalah dalam Al-Qur'an, fa idza faraghta fansab. Tidak istirahat setelah amal. Bangun subuh, kemudian kita zikir sampai isyraq, salat duha. Setelah itu kita bekerja, kemudian kita nunggu lagi salat duhur. Terus begitu terus. Sibuk dalam amal. Itulah sifat, ciri sifatnya orang beriman. Jadi kalau ingin menjadi orang beriman yang sesungguhnya, maka kita jangan pernah merasa capek dalam amal. Ketika para sahabat kembali dari perang Badar untuk kembali ke kota Madinah, ke rumahnya masing-masing, maka Nabi SAW beliau bersabda, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita akan kembali dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Itu serentak para sahabat kaget tuh semuanya tuh teman-teman. Siapa yang nggak tahu dengan perang Badar, perang pertama dalam Islam? Allah langsung yang memerintahkan kepada para sahabat di bulan suci Ramadan pada tahun 2 Hijriah. Belum ada ayat untuk kalau ada yang uzur nggak ikut perang, belum ada ayat itu. Para sahabat hampir semuanya ikut dalam serta perang Badar.
Tapi Nabi katakan perang Badar masih disebut dengan perang yang kecil. Bagaimana Ustaz Ghifari ayatnya? Allah menurunkan para malaikat, istastaghizuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Jadi yang ikut perang Badar itu bukan Nabi Muhammad dengan orang-orang besar di belakang Nabi Muhammad, tapi Allah turunkan jutaan malaikat dari langit untuk menyertai perang tersebut. Kata Nabi, ra'aitu Jibril walahu sittu junahin sittu mi'ati junah. Aku pertama kali melihat Jibril dan Jibril telah menghempakkan sayapnya. Aku lihat di situ ada 600 sayap. Jadi Jibril itu punya sayap yang Nabi mengatakan apabila satu helai sayapnya malaikat Jibril diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, diambil satu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lemparkan masyrik, maghrib, timur, barat, selatan ke utara, telah pasti tertutup dengan satu helai sayapnya malaikat Jibril. Bagaimana besarnya malaikat Jibril itu? Sayapnya aja udah kayak gitu. Dan Allah ciptakan di kanannya ada 600 sayap. Bahkan kata Nabi, aku juga melihat ada ribuan malaikat yang membersamai Jibril di belakangnya. Jumlahnya aku tidak mengetahui. Sehingga para ulama mengatakan ketika perang Badar itu malaikat turun lebih banyak daripada air hujan yang turun ke dunia. Masya Allah. Tapi Nabi masih katakan roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita akan kembali ke tempat kita masing-masing, dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Coba. Ini para sahabat kaget semua di sini nih. Orang-orang ahli Badar itu seakan seperti mereka mendapatkan firman dari Allah, if'alu masyitum fa innakum dakhaltumul jannah. Terserah kalian membuat apapun, itu pasti kalian masuk ke dalam surga. Salah satu ashabul Badar itu Nuaiman, Mahjirido. Nuaiman tuh, Sayyidina Nuaiman tuh buat apa saja udah masuk surga. Ente jangan ikut-ikut Nuaiman kalau belum jadi ashabul Badar. Pengen Nuaiman ya kan? Aduh. Kenapa subuh kesiangan kayak Nuaiman gitu misalnya? Ya nggak bisa. Sayyidina Nuaiman itu ikut perang Badar. Jadi walaupun beliau melakukan kesalahan, itu pasti Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya. Min jihadil asghar ila jihadil akbar. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, yang engkau maksud jihad yang besar itu apa sih?" Kata Nabi, melawan hawa nafsu. Kalau Badar kita hanya 13 hari sampai 17 hari. Tapi kalau melawan hawa nafsu itu tidak ada batas sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan balasan untuk mereka yang bisa melawan hawa nafsunya adalah wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa di antara kalian yang bisa melawan hawa nafsunya, maka balasannya adalah surga. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi mereka yang takut kepada Allah dengan melawan hawa nafsunya, maka Allah akan berikan kepada mereka 2 surga. Satu surga aja udah besar banget. Nabi mengatakan orang yang paling miskin, ahli surga yang paling miskin tuh kata Nabi, luas surganya 10 kali lipat dunia. Itu orang miskinnya ahli surga. Bagaimana kalau orang kayanya ahli surga? Coba kebayang gak sama kita? Kita jalan ke Mekah itu Masya Allah 9 jam. Udah lama banget, ternyata masih belum sampai. Kita jalan ke Amerika mungkin kita 24 jam. Kita jalan kemana-mana Masya Allah panjang perjalanan kita. Itu masih dunia. Dan Allah sudah berjanji, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi mereka yang bisa melawan hawa nafsunya karena takut kepada aku, maka aku akan berikan 2 surga kepadanya. 2 surga teman-teman. Inna angsha'nahunna sha'a faja'alnahunna abkara uruban
Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan-kenikmatan untuk mereka penghuni surga. Yang laki-laki Allah tambahkan wanita-wanitanya, yang perempuan Allah tambahkan perhiasan-perhiasannya. Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara. Tiap hari itu perawan terus. Waladaina mazid. Aku tambahkan kata Allah. Setiap hari itu perawan terus. Kalau buat perempuan apa? Kalau buat perempuan, mereka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perhiasan-perhiasan yang dulu mereka suka. Masya Allah. Jadi ahli surga buat laki-laki itu adalah kenikmatannya agar ditambah wanita. Karena Allah tahu laki-laki itu di dunia suka dengan wanita. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam surga. Wes, udah pokoknya saya kasih itu perempuan, terserah antum. Angsha'nahunna insya'a. Ditumbuhkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah lagi. Kalau perempuan apa? Hubbus syahwati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'ami wal haras. Di antara kenikmatan ahli surga buat wanita apa? Allah cukupkan mereka dengan perhiasan-perhiasan untuk mereka. Enggak Allah cukupkan laki-laki, tapi Allah berikan kepada mereka perhiasan. Maka yang besar itu adalah melawan hawa nafsu. Berat melawan hawa nafsu ini. Ya, makanya kita harus senantiasa bisa melawan hawa nafsu. Berperang kita dengan hawa nafsu nih. Ya, berperang kita dengan hawa nafsu, apalagi kita masih hidup di dunia. Nabi bersabda, ad-dunya darul balwa au ad-dunya darul imtihan. Dunia itu adalah tempatnya ujian. Maka orang yang dihidupkan oleh Allah di dunia, pasti dia akan mendapatkan ujian dari Allah. Terus bagaimana kita menyikapi ujian tersebut? Orang-orang yang mendapatkan ujian dan dia terus beramal, orang-orang yang mendapatkan ujian dan dia sabar dengan dia mengerjakan amal, maka mereka akan menjadi orang yang sukses. Tetapi sebaliknya, ketika mereka yang mendapatkan ujian dari Allah dan dia tidak sabar sampai mereka meninggalkan amal mereka, maka dia termasuk orang yang celaka dan hina di hadapan Allah. Jadi kalau dapat ujian tuh jangan nggak ngaji, harus ngaji. Ini dapat ujian malah nggak ngaji. Pengen ngaji nunggu kaya, mau sampai kapan kayanya? Kalau nggak Allah takdirkan dia jadi orang kaya, maka nggak kaya-kaya dia. Nauzubillah min zalik. Ini adalah paham-paham yang salah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan bahwasanya dengan suasana agama maka Allah selesaikan masalah kita. Sayyidina Ali mengatakan lau aslahu dinahum la aslahallahu dunyahum. Kalau kamu memperbaiki agama kamu, pasti Allah akan memperbaiki dunia kamu. Loh, yang bilang Sayyidina Ali kok. Masa kita nggak percaya? Asyratul mubasyarah bil jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga, bahkan menjadi mantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu, Nabi mengatakan ana madinatul ilm wa aliyun babu. Aku adalah gudangnya ilmu, kata Rasulullah. Pintunya adalah Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali mengatakan lau aslahu dinahum la aslahallahu dunyahum. Kalau kamu memperbaiki agama kamu, maka Allah akan memperbaiki dunia kamu. Nah, itu titik udah. Jadi kalau seumpama kita punya masalah, jangan lari dari orang soleh. Itu saya baca dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, karyanya Habib Salim Asy-Syatiri. Beliau mengatakan, "Inda dzikri shalihin tanzilur rahmah. Wa kaifa bimujalasatihim wa kaifa binazratihim." Kata beliau, bercerita tentang kebaikannya orang soleh itu akan cepat mendatangkan rahmatnya Allah. Bagaimana kalau kita duduk dengannya? Bagaimana kalau kita melihatnya? Bagaimana kalau kita mendengar nasihatnya? Nah, ini kok punya masalah lari, malah tambah masalahnya.
Sampai kapanpun kalau kita punya masalah, kok lari dari agama, maka demi Allah tidak akan selesai masalah kita. Tidak akan selesai. Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhu, beliau tuh setiap tahun diberikan uang untuk kehidupan beliau oleh Sayyidina Muawiyah, 100.000 dirham. Ini dalam kitab Al-Matjarur Rabih. Ya namanya manusia. Pas kebetulan lagi pas dikirim jatahnya, Sayyidina Muawiyah ini lupa. Sayyidina Hasan ini agak sedikit kayak berharap. Akhirnya bikin surat sama untuk dikirim ke Sayyidina Muawiyah yang waktu itu menjadi khalifah. Dikirim surat. Kemudian setelah mau dikirim surat, beliau tertidur berjumpa dengan kakeknya. Ditanya, "Ya Hasan, kaifal hal?" "Alhamdulillah bi khair ya jadi, alhamdulillah saya baik." Ini diceritakan Pak dalam kitab Al-Matjarur Rabih karya Imam Suyuti yang karang tafsir Jalalain. Kemudian, "Kamu kayaknya punya masalah deh," kata Rasulullah. "Iya, punya masalah. Biasanya saya setiap tahun selalu dikirim hadiah dari Sayyidina Muawiyah 100.000 dirham. Tapi kayaknya lupa dia ini. Jadi saya akan kirim surat." Kata Rasulullah, "Jangan. Aku ajarkan satu doa yang kalau kamu baca doa ini, pasti Allah akan tambahkan rezeki kamu walaupun gak dari Sayyidina Muawiyah." Tapi doanya panjang, saya juga nggak hafal. Panjang doanya. Nah, singkat cerita, beliau baca tuh doa itu. Surat nggak dikirim, karena dimarahin sama kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak dikirim. Qadarullah 2 hari kemudian Sayyidina Muawiyah bukan mengirim 100.000 tapi 15 juta dirham beliau kirim. 15 juta dirham berarti berapa kali lipat itu? Dari 100.000 sampai 15 juta berapa kali lipat itu? Berapa kali lipat Mas Haji? Bang Haji Alvin? 1.500 kali lipat, 15 juta dirham beliau terima karena Sayyidina Muawiyah dapat harta ghanimah. Kemudian setelah beliau menerima dirham itu, beliau tidur lagi berjumpa dengan kakeknya. Jadi harus kita yakini sebagai penganut akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya, yang ngaji pro sama saya, orang yang berjumpa dengan Nabi itu pasti dan hak. Jangan sampai yang ngaji di sini ketika ada seorang ulama mengatakan aku berjumpa dengan Nabi, kita katakan khurafat itu. Jangan, nggak boleh. Karena dalam hadis Bukhari dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ro'ani fil manami faqad ro'ani haqqo, fa inna syaitana la yatamassalu bi," kata Nabi dalam hadis Bukhari. "Man ro'ani fil manami," barang siapa yang berjumpa dengan aku di dalam tidurnya, faqad ro'ani haqqo, sungguh dia telah melihat aku. Jadi kalau kita ketemu sama Nabi, misalnya malam ini Bang Haji Alvin ketemu sama Rasulullah, maka pastikan itu Nabi. Jangan sampai kita membohongkan diri kita sendiri. Apalagi kita cerita ke orang lain, ente mah khurafat, mah bisa lu ketemu sama Nabi. Enggak. Nabi sudah katakan, "Man ro'ani fil manami faqad ro'ani haqqo." Barang siapa yang berjumpa dengan aku dalam tidurnya, itu adalah aku. Itu adalah aku, kata Rasulullah. Faqad ro'ani haqqo, pakai qad. Masya Allah. Ada taukid di situ. Qad ro'ani haqqo, sungguh dia telah berjumpa melihat aku. Fa inna syaitana la yatamassalu bi, karena sesungguhnya syaitan dia tidak bisa menyerupai bentuk mukaku. Saking mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan antum bisa berjumpa dengan Nabi. Tapi kalau berjumpa dengan Nabi gini, Haji Ridho berjumpa dengan Nabi, tapi diajak makan di surga. Berarti kan kesimpulannya mati dong. Siap Mas Haji? Hah? Aman. Benar. Sayyidina Utsman suruh sahur sama Rasulullah. Kata Rasulullah, "Utsman, hari ini kamu puasa, biar nanti bukanya bersamaku di surga." Siap ya Rasulullah. Kalau kita takut pengen, aduh ntar dulu ya Nabi dah, masih mau hidup lah. Mami siap nih. Bilang siap,
Wah, panas-panas ini Mas Haji nih. La ilaha illallah. Jadi seperti itu. Fa inna syaitana la yatamassalu bi. Nah, kesimpulan dari cerita ini apa, teman-teman? Kesimpulan dari cerita ini, Sayyidina Hasan tuh dimarahin sama Nabi kalau masih berharap kepada manusia. Makanya Nabi itu ketika ada seorang sahabat mengadukan apapun, Nabi arahkannya untuk amal. Masuk gak di akal kita? Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, capek saya ini ngambil air nimba sendiri, ngesol sepatu sendiri, ngurusin Hasan Husain sendiri, kemudian naro roti ke pedagang-pedagang di pasar juga sendiri, saya capek ya Rasulullah. Kata Nabi, mau nggak aku ajarkan satu kalimat yang kalau kamu membacanya sebelum tidur, maka itu lebih baik daripada budak. Nyambung nggak kalau menurut logika kita tuh nyambung nggak? Nyambung nggak teman-teman? Nggak nyambung. Nabi katakan kepada Sayyidatina Fatimah, kuli subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kah? Atau enggak Allahu Akbar 33 kali disempurnakan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian kamu usapkan di tubuh kamu, maka itu lebih baik daripada kamu mendapatkan budak. Orang yang sudah paham dengan janji Nabi gembira, nggak ngeluh. Kalau kita mungkin datang nih, Mas Arifin, ya Rasulullah, saya nggak punya uang nih. Udah ente bacain amal aja, jangan lupa surat Isra, kata Rasulullah. Bagaimana sih Nabi, orang gue butuh kerjaan malah dikasih Isra. Tapi Sayyidatina Fatimah tuh lari bergembira seperti mendapatkan unta merah. Sampai rumahnya ditanya oleh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, dalam fadilah sedekah, apa yang diberikan Nabi? Mana budaknya? Mana untanya? Assalamualaikum. Ayahku memberikan perkara yang lebih baik daripada itu semua. Apa itu? Katakanlah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33, sempurnakan dengan la ilaha. Senang juga Sayyidina Ali, Masya Allah, ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, itu orang yang sudah yakin dengan amal tuh kayak gitu, Pak. Nah, tujuan kita ngaji itu supaya kita yakin sama amal. Karena dengan amal pasti ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Terus wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, kata Allah. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan aku dalam keadaan aku ridho kepadanya, maka hendaknya kalian beramal soleh. Tuh Allah bilang, beramal soleh kita. Kalau kita ingin berjumpa dengan Allah dan Allah ingin ridho kepada kita, jangan tinggalkan sholat. Itu amal. Dan amal tertinggi adalah sholat 5 waktu. Kalau kamu ingin melihat derajat kamu di hadapan Allah, maka lihat bagaimana sholat kamu. Kalau antum kok sungguh-sungguh sama sholat, berarti antum punya derajat di hadapan Allah. Antum main-main sama sholat, antum hina sehina-hinanya di hadapan Allah. Hina sehina-hinanya, bahkan lebih hina daripada binatang. Balhum adol, kata Allah. Lebih hina daripada binatang. Hati-hati. Dan dunia ini tempat ujian kita. Maka Imam Ghazali dalam Mukasyaf Al-Qulub membagi ujian itu ada 3. Ujian sabar itu ada 3. Yang pertama, ada sabar ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar sabar untuk agar kita meninggalkan maksiat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, sabar atas musibah yang Allah datangkan kepada kita. Apa itu sabar? Sabar itu, kata seorang ulama, adalah habsun nafsi an maharimillah, menahan diri dari perkara yang kita nggak suka. Itu sabar itu. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Kemudian yang kedua atau sabar itu apa? Habsun nafsi anil jaza, yaitu mereka menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian ikhtiar dengan syariat Allah. Habsun nafsi anil jaza, menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala
dengan kita ikhtiar sambil dibarengi dengan syariat. Dan ingat, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Perhatikan nih kalimat saya nih. Ini hadis sahih nih. Sesungguhnya inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala yang Allah berikan kepada kita tergantung besarnya musibah yang Allah berikan kepada kita. Ngerti nggak? Semakin bertubi-tubi urusan Anda di dunia, semakin banyak masalah Anda di dunia, maka semakin besar nanti pahala yang Allah berikan kepada Anda. Contohnya siapa? Para anbiya. Nabi SAW bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya summal amsal fal amsal. Kata Nabi, sesungguhnya cobaan yang paling berat di dunia ini adalah cobaannya para nabi. Dari semua para nabi, yang paling berat adalah cobaannya siapa? Ulul azmi minar rusul. Dari ulul azmi minar rusul, yang paling berat adalah baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita agar kita bisa mengikuti sabarnya ulul azmi minar rusul. Fasbir kama sabaru ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kalian, kata Allah, sebagaimana sabarnya nabi-nabi ulul azmi minar rusul. Coba Bang Sopan, ulul azmi minar rusul ada berapa? Langgaran kalau nggak tahu. Nah, ada berapa ulul azmi minar rusul? Hah? Nggak tahu. Ada berapa? Bang Dikin ada berapa? 5. Urutannya yang pas. Coba urutannya yang pas. Ayo, urutannya yang pas. Saya pengen urutannya yang pas. Coba. Nah, urutannya yang pas. Kuku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi Ibrahim. Salah. Nabi Musa. Nabi Musa. Yang kedua, Nabi Ibrahim. Yang ketiga, Nabi Isa. Yang keempat, yang kelima, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Coba urutan pertama baginda Rasulullah, itu pasti di dalam hadis Bukhari ini. Urutan kedua Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa? Karena Nabi Musa banyak jasanya untuk umat ini. Salah satu jasa terbesar yang dulu salah satu jasa terbesar adalah di mana Nabi Musa usul sama Nabi Muhammad agar sholat yang tadinya 50 menjadi 5 waktu. Lagi-lagi untuk Yang kedua siapa? Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim dalam sholawat, dalam tahiyat akhir kita sebut namanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Yang keempat siapa? Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kenapa beliau ini aja aman gak ini? Kenapa Nabi Isa alaihi salatu wassalam? Karena Nabi Isa alaihi salatu wassalam adalah seorang nabi yang nanti akan menjadi umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi menjadi seorang nabi, cuman beliau tetap ikut kepada yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita punya perasaan asik, gue punya kedudukan kayak Nabi Isa. Aji mana aji, gak datang ya. Hati-hati. Nabi Isa kan nanti akan jadi umatnya Rasulullah nih. Berarti gue sama kayak Nabi Isa. Jangan juga ente kufur kalau kayak gitu nanti. Terus yang ketiga baru Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nah, ini urutan ulul azmi minar rusul. Allah berfirman, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Sabarlah kamu sebagaimana sabarnya para anbiya. Dan semua para nabi itu ketika mendapatkan musibah kepadanya, beliau sabar. Masya Allah, kita tahu sabarnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Beliau bikin kapal besar di atas gunung. Ya, orang-orang mengatakan, Nuh nih gila kamu nih, bikin kapal di atas bukit. Nah, bagaimana Ustaz ayatnya? Wa farat tanur
Iya rekam. Ini mana Ustadz yang hafiz Quran ini? Yang dua itu mana? Istirahat ya? Oh, capek ya? Oh, nemenin santri. Itu biar enak tektokannya gitu. Kalau Ustadz Gifari sendiri masih mikir-mikir beliaunya, kasihan. Banyak pikiran. Wa farat tanur kul nahmil fiha min kulli zawjisnaini illa man halak, itu loh Ustaz ayatnya itu. Nah, itu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh untuk bikin kapal, orang-orang mencela beliau, ngecek. Aneh, kamu gila bikin kapal di atas bukit. Ternyata Allah punya rencana. Banjir bandang selama 40 hari 40 malam. Ada satu anaknya yang nggak taat kepada Allah dan kepada ayahnya. Akhirnya dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayahnya mengatakan, "Ya bunayyar kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin." Qala sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma'. Ayo naik sini sama bapak, biar kamu nggak termasuk orang-orang kafir. Enggak, gue bisa berenang, kata Kan'an. Awas tuh, anak-anak yang nggak taat kayak gitu nanti tuh digolongkan sama Kan'an nanti hari kiamat itu. Kalau kita punya anak nggak taat, bapaknya suruh taat, suruh pesantren nggak mau pesantren, bapaknya suruh sholat nggak mau sholat, nanti hari kiamat di belakangnya Kan'an. Nauzubillah min dzalik. Ya'simuni minal ma, saya akan naik ke bukit berikutnya. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Walakin ingdur ila jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Itu bukan sih? Qala la asimal yaumin amrillah. Qala la asimal yauma illa man rahim wa hala bainahuma, itu ya. Nah, itulah pokoknya ayatnya lah. Kita harus hafiz Quran lagi nih Ustaz Gifari ini. Harus lancarin lagi kita nih. Mau nanya sama Mas Ajrido? Ustaz, coba bacakan ayat ini Ustaz. Qala la asimal yaum. Ya, wasna'il fulka bi ayunina, coba. Wasna'il fulka bi ayunina. Ceritanya Nabi Nuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wasna'il fulka bi'ayunina wa la tukhzina yawmal qiyamah. Terusin. Wa la tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun. Innahum mughraqun, kata Nabi Nuh ke anaknya, udah naik cepet. Enggak, saya pengen bisa berenang, saya bisa berenang. Kamu nanti tenggelam. Bener tenggelam. Terus wahala bainahuma fi maujin, bukan ya? Coba wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi min qawmihi sakhiru min qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Masya Allah, itu ayatnya seperti itu. Itu ayat menceritakan bagaimana Nabi Musa dari Nabi Nuh alaihi salatu wasalam dulu diejek sama dijelek-jelekin sama kaumnya. Begitupun Nabi Musa alaihi salatu wasalam, ya kan, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, kemudian Nabi Isa alaihi salatu wasalam, sampai yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Ghazali, as-sabru diyaun, sabar itu adalah cahaya. Yubtalar rajul ala hasabi qadri dinuhu, seseorang itu akan diuji menurut ukuran agamanya. Maka fa in kana dinuhu talaban istadda balauhu, jika agamanya kuat maka pasti cobaannya pun akan kuat. Kalau agamanya seseorang itu tinggi besar, kuat agamanya, alhamdulillah hijrahnya udah pol-polan sekarang ini, alhamdulillah bikin pesantren mau ada 200 cabang. Itu cobaannya, wah, nggak cuman dari kanan, tapi kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, itu akan kita rasakan cobaannya itu. Kenapa tadi? Fa'in, kata Imam Ghazali, fa'in kana dinuhu talaban istadda balauhu. Kalau seumpama besar agamanya, kuat agamanya, sempurna amalkan agamanya, istadda balauhu, pasti akan lebih besar juga cobaannya. Cobaan Nabi itu besar banget, sehingga Nabi mengatakan, innal anbiya balaan, inna asyaddan nasi balaan al-anbiya summal amsal fal amsal. Sungguhnya para nabi itu banyak cobaannya, dan cobaan yang paling besar adalah aku.
Dan orang-orang yang mengikuti aku, dia akan mendapatkan ujian-ujian itu semuanya. Jadi orang-orang fal amsal summal amsal. Kalau kita ikut Nabi, maka kita akan dapat cobaan-cobaan itu. Maka kita tinggal nyikapi aja bagaimana kita menyikapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Diomongin orang alhamdulillah berarti kita disegenin sama orang itu. Makanya kata Imam Syafi'i, ridhon nas ghayatun la tudroku, disukai manusia adalah cita-cita yang gak akan mungkin tercapai. Tapi kita harus punya prinsip, teman-teman. Kita gak bisa memaksa untuk mereka suka sama kita. Paham di sini? Kita gak bisa memaksa untuk mereka suka sama kita, karena hati mereka punya Allah. Jadi kita serahkan aja kepada Allah, tapi kita wajib paksa diri kita untuk suka sama mereka. Siap begitu? Siap nggak? Coba. Yang Allah kedepankan dari baginda Rasul dalam Al-Quran apa? Akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan beliau Rasulullah di atas akhlak yang sangat tinggi. Kemarin Maulid Nabi itu ada ilmu. Akhlak Nabi itu ada 3. Yang pertama apa? Yang pertama yaitu al-afu, memaafkan. Ya, gampang memaafkan akhlak Nabi itu. Al-afu. Kemudian yang ketiga, beliau tuh bisa menahan emosi. Gimana? Wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Kadhiminal ghaidha, bisa menahan emosi. Jadi ketika ada orang yang mukul kita misalnya, ya kan, kalau kita diem aja, itu ada 2 kemungkinan. Pertama, kita nggak berani gitu kan, karena badannya kuat. Yang kedua, memang kita punya sifat gampang memaafkan, tapi biasanya kalau kita nggak berani sih. Yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah orang yang bisa marah tetapi dia bisa menahan amarah, itu Nabi Muhammad itu. Kadhiminal ghaid. Beliau bisa menahan amarah, beliau bisa marah tapi beliau bisa nahan amarah itu. Itu namanya akhlaknya Rasulullah SAW. Tahu nggak teman-teman, orang yang nanti pada hari kiamat mendapatkan undangan langsung dari Allah, dari sisi kanannya Allah. Mereka adalah orang-orang yang ketika di dunia bisa marah tetapi bisa menahan amarahnya. Jadi makanya kalau lagi marah itu buru-buru kita istighfar. Kalau masih marah lagi, maka ambil wudhu. Kalau nggak bisa, masih marah lagi, mandi. Mandi perintahnya tuh dalam Riyadhus Shalihin tuh. Kalau nggak bisa, kalau masih marah lagi, tidur. Kalau masih marah, nggak mungkin, karena orang tidur masa marah sih? Bener ya? Nggak mungkin, orang lagi tidur masa marah? Iya. Jadi kayak gitu. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita sudah berusaha ikut cara Nabi, maka cobaan juga akan Allah berikan kepada kita. Tinggal kita nyikapin aja bagaimana cobaan-cobaan itu. Tadi saya bilang, kita yang ketiga tahammul. Apa tahammul tuh? Tahan banting. Nah, ini biasanya buat orang-orang yang baru hijrah nih. Tahan banting nih. Lu sok dulu sama-sama mabuk ya kan, sekarang udah ngajak-ngajak orang sholat, nggak apa-apa. Gue belajar baik sekarang. Hidup di dunia nggak lama bro, cuman segini, cuman sampai 60 tahun, 70 tahun. Setelah itu nanti kita akan kembali kepada Allah selama-lamanya. Sayang loh kalau nggak amal tuh, sayang banget. Sayang banget. Makanya Sayyidina Ali mengatakan, min qillatil dzah wa bu'dis safar. Aduh, katanya, bekalnya sedikit tapi perjalanannya masih panjang. Atau fokus, tawajuh. Ini jangan terkesan sama makhluk kayak gini nih. Tawajuh sama amal, insyaallah ya. Cuman suara petasan begini aja kan. Jadi kata Sayyidina Ali, min qillatil dzah wa bu'dis safar wa wahsyit thariq. Perjalanannya panjang, bekalnya sedikit, dan lika-likunya luar biasa.
Jadi untuk menuju kepada ridhonya Allah tuh harus kita melewati jalan-jalan yang sempit, teman-teman. Nabi bersabda, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahwat. Jalan menuju surga tuh licin, banyak durinya, pelan-pelan, istiqomah. Nggak usah tahajud 20 rakaat gitu kan, tapi 2 tahun ke depan nggak tahajud gitu. Makanya Rasulullah tuh senang yang amal tuh walaupun sedikit tapi istiqomah. Nabi tuh senang khairul umur awsatuha. Sebaik-baiknya perkara tuh tengah-tengah aja udah. Ya alhamdulillah masih bisa tahajud 2 rakaat gitu kan. Masih witir 1 rakaat. Disyukurin kayak gitu tuh. Masih bisa baca Quran walaupun 1 lembar ayat, 1 lembar Al-Quran. Disyukuri aja. Ya, disyukuri kita, masya Allah. Kemudian wahuffatin naru bisyahwat. Akan tetapi jalan menuju ke neraka tuh lancar. Wah, lancar jaya itu. Kalah tuh kereta cepat itu tuh. Iya. Ente maksiat aja sekarang, nggak taubat, neraka tempatnya udah. Tapi kalau jalan menuju surga, tengah malam harus bangun tahajud, nangis-nangis sama Allah. Itu kan mata lagi sepet-sepetnya tuh kan, masya Allah. Tapi Allah panggil. Ingat, tahajud tuh kenapa nggak ada azannya? Karena itu panggilan Allah, undangan khusus. Iya. VIP bagi mereka-mereka yang mendapatkan undangan, datanglah insya Allah lah. Makanya seorang ulama mengatakan, kum ya habibi kam tanamu al jannatu wan naru la yanamu. Bangun, jangan tidur terus. Surga tiap hari nggak tidur tuh, neraka manggil-manggil ente terus tuh. Masa kalah sama surga? Masa kalah sama neraka? Ente kalau tidak amal tidur aja tuh bisa terjerumus ke dalam neraka jahanam kok. Apalagi kalau yang tertinggal sholat subuh ini. Udah keluar 3 hari, udah ngaji plo, wah jadi Ustadz Arido kok kesiangan sholat subuhnya tuh, pelanggaran banget itu tuh. Aduh, kacau. Iya, jangan sampai kita nih termasuk dikategorikan oleh Allah kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kamu ngomong, kamu tahajud, kamu begini, tapi sendirinya nggak tahajud. Masya Allah. Maka Nabi mengatakan, inna abghadul kalami ilallah. Perkataan yang paling Allah benci dari seorang hamba adalah ketika ada orang mengatakan, alaika bitaqwallah, takutlah kamu kepada Allah. Maka dia mengatakan, ente aja yang takwa gitu. Itu Allah paling benci banget itu. Alaika binafsik. Lu aja yang takwa, ngapain ngajak gua takwa? Itu Allah benci banget tuh sama orang itu tuh. Kita ngajak orang gini nih. Ji, dia ngaji pula. Ngaji. Udahlah, terserah lah, ente aja yang ngaji. Nah, itu Allah benci banget sama orang itu tuh. Benci sebenci-bencinya tuh. Dalam hadis Bukhari tuh. Kan kita suka begitu kan? Kalau kita ngajak orang sholat, lu ente takutlah sama Allah. Wah, urusan gua lah. Udah lu aja yang takut. Nah, itu tuh Allah benci banget sama orang kayak gitu. Berfatwa. La ilaha illallah. Kemudian wa in kana fi dinihi riqatan, barang siapa jika agamanya lemah, ubtiliya ala hasabi dinahu, maka dia akan diuji menurut agamanya. Jadi kalau agamanya lemah ya udah, ujiannya sesuai kadar agamanya dia. Maka ketika kita sudah mulai tampil hijrah, bisa bicara di depan orang banyak, sedikit-sedikit kita mengamalkan sunnah, itu ujiannya sangat berat tuh. Ya dikatain Pak Jenggot lah, ya kan, ya terus kambing lah segala macem lah, pokoknya so alim lah, so apalah, biarin aja. Harus jadi kayak Rasulullah. Allah mensifati Nabi wa ibadur, coba ayatnya saat ihkam, wa ibadur rahman, pakai mic. Saya pengen mengenalkan antum sama semua wali murid di sini. Ayo, wa ibadur rahmanil ladzina وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Di antara sifatnya Rasulullah yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an adalah Nabi Muhammad tuh kalau jalan
kalau dia lagi dicela nih teman-teman nih, ya jangan sakit hati. Kalau lagi diomongin sama orang, maka beliau mengatakan, semoga Allah ampuni dosa-dosa kamu. Siap begitu? Bisa nggak? Hah? Bisa kayak gitu ya? Qalu salam, assalamualaikum. Datang ke rumahnya, bawa makanan. Itu sih luar biasa sekali kayak gitu. Masya Allah. Sabar, sabar. Fama yabrahul balau bil abdi hatta yatrukahu yamshi alal ardi ma alaihi khati'atun. Maka cobaan yang Allah berikan kepada kita di dunia itu adalah cara Allah agar kita berjalan di muka bumi ini ketemu sama Allah nanti. Allah selesaikan semua dosa-dosa kita. Jadi cobaan yang Allah berikan kepada kita itu adalah sebenarnya kafaroh dari banyaknya dosa kita. Karena kita banyak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang paling beruntung ketika dia menghadapi musibah dan dia sabar, tetapi masih dibarengi dengan amal. Jadi jangan gara-gara kesel sama orang di majelis nggak ngaji, marahnya keselnya sama orang tapi marahnya sama Allah. Ente kenapa nggak ngaji? Gua nggak suka sama itu, males. Jangan. Ini gimana ceritanya sih? Keselnya sama pengajian, tapi marahnya sama Allah, nggak ke masjid. Iya kan? Ada WhatsApp juga. Kayaknya sekarang saya di circle itu udah nggak ada artinya kan. Kenapa kita merasa baper kayak gitu? Karena kita ngerasa mulia di hadapan mereka, punya posisi di hati-hati mereka. Padahal biasa aja. Iya. Orang tuh bisa baperan kayak gitu karena ngerasa dirinya tuh pengen dihargain, udah gitu aja tuh. Makanya kata hikam, kata Ibnu Athaillah Sakandari beliau mengatakan la tatluban ingdal muhaimini manzilah in kunta tatlub ingdanasin manzilah. Jangan pernah berharap punya derajat di hadapan Allah kalau masih pengen dipuji sama manusia. Itu kan bisa ngerasa begitu kan, saya mah udah nggak pantas di circle itu, kayaknya udah nggak ada harganya. Ente ngerasa berharga. Iya, kenapa kayak gitu? Allahu Akbar. Janganlah kayak gitu. Kita saling memaafkan, insya Allah ya, saling memaafkan. Ya. Kemudian Syekh Junaid Al-Baghdadi beliau mengatakan, seseorang itu tidak akan pernah merasakan manisnya iman sebelum datang kepadanya cobaan dan dia sabar. Sayyidina Ali mengatakan, buniyal imanu ala arba. Iman itu dibangun atas empat poin. Ini dalam Ihya, tadi saya catat dari Ihya. Ya, dalam Ihya bab sabar. Nah, tadi baca dalam Ihya bab sabar. Kata beliau, buniyal imanu ala arba. Iman itu dibangun atas 4 poin. Yang pertama al yakin ma'allah, punya yakin sempurna kepada Allah. Lagi-lagi pondasinya adalah iman. Apa iman? Yang tahu iman siapa coba? Definisi iman sesuai hadis Nabi Ustaz Ghifari. Yazidu wa yanqus. Laisa kadzalik. Apa? Coba definisi iman, ayo. Al-imanu tasdikun bi qalbi. Al-imanu, jangan cepet-cepet. Contohnya coba. Al-imanu tasdikun bil qalbi. Tasdikun bil lisani wa aqalun bil arkan. Wa a'malun Wa aqalun bil arkan. Iman adalah keyakinan dalam hati kepada Allah dan janjinya. Itu namanya iman. Antum kalau masih nggak yakin dengan sholat berjamaah berarti belum iman. Kalau masih meninggalkan sholat berjamaah berarti belum iman. Maknanya belum iman bukan nggak punya iman ya, tapi kurang sempurna imannya. Nabi bilang begini, barang siapa yang sholat berjamaah di masjid, maka keluar rumah kaki kanannya Allah angkat derajatnya, kaki kirinya menghapuskan dosa-dosanya, lambaian tangannya Allah angkat derajatnya, sampai ke masjid dia membaca doa, maka dosanya Allah gugurkan seperti bayi yang baru lahir. Kemudian dia itikaf, fangtadhiris shalah ba'da shalah karibatil akbar, kata Nabi, orang yang menunggu sholat setelah sholat seperti orang yang berjihad di jalan Allah.
Terus kata Rasulullah, menunggu sholat, setelah sholat maka seperti sholat. Tambah lagi qomat, barang siapa yang membaca amin bersama aminnya imam, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Kok masih nggak yakin dengan itu? Berarti imannya belum sempurna. Kenapa hari ini kita malas beramal? Karena kekuatan iman kita nggak yakin dengan amal itu. Orang tuh kenapa sungguh-sungguh bekerja? Karena dia tahu dia kalau nggak kerja dia nggak makan. Orang hari ini kenapa meninggalkan jamaah? Dia belum tahu manisnya berjamaah. Ya kan? Dia belum yakin tuh dengan janji Nabi tuh. Baru cuman, nah gua umatnya Nabi gitu. Tapi nggak yakin dengan itu, maka imannya belum sempurna. Karena iman tuh pondasinya kata Bapak tadi adalah tasdikun bil qalbi. Itu keyakinan dalam hati pertama kali itu. Orang semangat beramal karena yakin akan ada janji setelahnya. Benar nggak? Orang nggak semangat beramal karena dia belum yakin kepada janjinya Allah, kepada janjinya Rasulullah SAW. Nabi itu kalau bicara pasti loh Pak, nggak mungkin bohong. Maka nggak pantas buat Nabi itu dusta. Di antara sifat wajibnya Nabi 4. Pertama apa? Siddiq. Yang kedua amanah. Yang ketiga fatonah. Yang keempat tabligh. Maka apa yang disampaikan Nabi itu semua wahyu dari Allah. Nggak mungkin Nabi berdusta. Nabi udah bilang siapa yang begini maka akan mendapat pahala ini. Bapak kerjakan itu. Siapa yang menuntut ilmu maka Allah akan berikan pahala seperti ini. Bapak kerjakan itu. Itu namanya iman. Kemudian ada iqrarun bil lisan. Ada pengakuan saya ini orang beriman dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Kadang-kadang kita nih malu kok. Kata Haji Ai sebagai orang beriman, ente kenapa belum kawin? Terserah yang di atas, apa cicak yang di atas. Tinggal lu bilang aja Allah, ini selesai masalah. Kok nyebut nama Allah aja malu gitu kan? Aneh. Padahal kata Imam Syafi'i, idza taqarrara al-'abdu fi 'azamatillah ma'asaw alaihi. Apabila seorang hamba itu senantiasa membicarakan kehebatan Allah hari-harinya, nggak ada kesempatan untuk maksiat. Kenapa hari ini kita masih bisa maksiat? Karena kita belum 100% bicara kehebatan Allah. Coba yang hari ini bicara kehebatan Allah sama istrinya, Allah maha baik sama kita, Allah Razzaq, Allah Sami, Allah Alim, Allah Basir. Quwwatil mab'us bi quwwatil ba'is wa hadatil mab'us bi kifayatil bais annal maqsuda la ilaha illallah. Kekuatan yang dihantar, yang menghantar datang dari Allah. Keberuntungan datang dari Allah, kerugian datang dari Allah, semuanya milik Allah, la ilaha. Coba yang sudah bicara dakwah sama istrinya, angkat tangan yang tadi taklim. Nggak ada dari 1000 orang ini. Makanya kita maksiat. Kemudian wa amalun bil arkan. Ada action. Oh, apa nih amalnya nih kita nih sebagai orang beriman? Ente jangan tinggalin sholat. Ngaku orang beriman tapi nggak sholat. Aduh, payah. Hadisnya apa hadisnya? Tarkul kufri. Bagaimana kukuh? Tarkul kufri, pemisah antara apa? Haji Ridho apa? Pembeda kekufuran dengan keimanan adalah dalam sholatnya. Bagaimana ayat hadisnya? Bainar rajuli wa bainal kufri tarkus sholat. Jadi kalau antum ngerasa orang beriman gak sholat, bukan orang beriman. Hati-hati tuh, masya Allah. Ya, hati-hati. Sholatnya usahakan di masjid cara Nabi. Paham ya, insya Allah ya. Kemudian yang kedua kata Sayyidina Ali, wasabrun. Karena Sayyidina Ibnu Mas'ud mengatakan as-sabru nisful iman. Sabar itu termasuk bagian dari iman. Yang kedua tuh pondasi iman dibangun atas dasar sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja surga pantas bagi mereka yang punya sabar. Kemudian yang ketiga, wal jihadu fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Nah,
Jihad sekarang udah nggak ada nih. Maka jihadnya kita adalah melawan hawa nafsu. Berangkat dari rumah ke majelis taklim itu namanya jihad. Man kharaja min baitihi li talibil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Kata Nabi, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia terhitung fi sabilillah sampai dia pulang. Jadi bapak nih di sini nih, bapak ibu yang duduk di sini sekarang lagi perang tuh, perang melawan kebodohan. Jangan dikira dosa itu hanya zina, teman-teman. Jangan dikira dosa itu hanya minum khamar, teman-teman. Jangan dikira dosa itu hanya gibah, bukan. Goblok urusan agama juga dosa, kata Gus Bahar. Iya, sering berkali-kali saya sampaikan di sini 3 kelompok manusia yang nanti pada hari kiamat la yukallimuhumullah, enggak Allah ajak bicara, wala yanzuru ilaihim, enggak Allah pandang dia, wala yuzakkihim, enggak Allah sucikan dia, walahum adzabun alim, dia akan mendapatkan azab yang pedih. Salah satu dari 3-nya adalah syaihun jahil, orang tua bodoh urusan agama. Makanya waktunya ngaji, terutama yang syariat. Rukun-rukun tuh harus dihafalkan. Rukun wudhu ada berapa? Jangan sampai air sedikit disempurnakan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Kumur-kumur 3 kali, belakangnya ngantri. Airnya sedikit. Itu zolim gak kalau kayak gitu? Sangat zolim tuh. Tapi kalau kita ngajikan, belakang ngantri, air lagi kosong nih. Udahlah, yang rukun-rukunnya aja. Rukunnya kan muka. Itu pun gak usah 3 kali. 3 kali kan hanya menyempurnakan dari yang sunnah. Usahakan yang satu itu harus sudah sempurna. Gak usah 3 kali. Allah, ada cerita dari Amir Sab kemarin. Di Cikampek kemarin tuh airnya sedikit. Wah, Amir tuh nunggu mau sholat maghrib di depannya Amiran Haji Andi tuh, waduh, salah satu dari ahbab wudunya udah Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, udah komat masih wudu dia. Supaya sempurna katanya. Padahal nggak sempurna kayak gitu tuh, nyusahin orang kayak gitu tuh. Makanya tahu, Ustadz tuh ya. Udah sekode dari belakang. Emang gimana ya berarti? Makanya penting, rukun kita harus paham. Penting duduk dalam majelis ilmu. Syaratnya harus paham. Syarat sahnya wudhu tuh apa aja. Airnya harus mutlak. Airnya jangan mutanajis. Airnya jangan mustakmal. Itu syarat tuh. Rukunnya ada 6. Itu pahami tuh. Syarat sahnya sholat tuh apa? Satrul aurat. Kemudian suci dari pakaian, dari hadas pakaian, tempat badan. Mengetahui waktu sholat, mengetahui arah kiblat, itu harus dipahami. Ya, jangan belajar ilmu tasawuf dulu. Ternyata fikihnya belum jelas. Maka saya berharap di sini kan kita ngaji nguping, nasihat-nasihatnya ulama. Saya pesan banget di rumah duduk dalam majelis-majelis ulama yang ngaji fikih. Paham ya? Karena sholat kita nggak akan Allah terima kalau nggak tahu ilmu fikih. Ada 3 ilmu yang wajib kita pahami dalam kitab Ta'lim wa Ta'allum karya Syekh Az-Zarnuji. Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu syariat, yang ketiga ilmu tasawuf atau ilmu tajwid. Ilmu Quran. Wajib tuh belajar Quran tuh. Apalagi bacaan sholat dalam bacaan Al-Fatihah dalam sholat tuh. Itu wajib sekali tuh. Baca tahiyat tuh wajib sekali tuh. Ini udah umur 60 tahun tahiyat masih parah bacaannya. Udah gitu nggak mau ngaji lagi. Terus nyalahin orang ngaji lagi, bingung kan? Yang lebih parah lagi nyalahin orang ngaji. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut. Kita ngikutin aja nggak bisa. Ngikutin yang salah kita nggak bisa salah ya Ustaz Gifar ya. Baca doa iftitah diperhatikan. Dari mulai dini. Jadi jangan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila inni wajatu. Diajarkan yang betul kepada anaknya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira
wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana. Ayo, karena di Al-Qur'an kan ada ayat kan? Ya kan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah wa ana awwalul mu'minin, kan? Wa ana awwalul mu'minin. Ini jangan sampai ini bayan wa ana minal wa ma ana minal muslimin. Salah. Ustadz lagi yang bayannya. Jangan kayak gitu. Hati-hati. Paham ya di sini insyaallah ya? Diperhatikan tuh rukun-rukun sholat tuh. Itu termasuk bagian dari jihad. Lah, antum nggak usah harus ke Palestina teman-teman, tapi doakan mereka, bantu mereka dengan doa, bantu mereka dengan apa yang kita bisa. Tapi kewajiban kita jihad dalam perkataan Sayyidina Ali sini adalah menuntut ilmu. Udah. Man kharaja min baitihi li talibil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar rumah semata-mata dia menuntut ilmu, maka dia terhitung jihad sampai dia kembali ke rumah. Jadi antum di sini masih jihad di jalan Allah. Mati syahid. Maka kata Nabi, tidak ada derajat yang paling tinggi di surga setelah derajatnya para nabi, melainkan derajat yang orang-orang ahli ilmu. Jadikan anak kita sebagai alim ulama. Ini kadang-kadang satu keluarga nggak ada yang alim, semuanya bupek sama ilmu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngaji nggak bisa, baca kitab nggak bisa. Lu nggak hati nggak greget lagi kan? Nauzubillah. Kemudian yang terakhir wal adlu, yaitu sifat adil kepada sesama. Adil dalam urusan apapun. Maka kita ini sebagai keluarga harus punya sifat adil. Sama istri yang adil, sama anak yang adil, sama tetangga yang adil. As-sabru minal iman bimanzilatir rasim minal jasadi. Kata Sayyidina Ali, sabar itu sebagian dari iman seperti posisinya kepala pada badan. Wala jasada liman la ra'salahu. Maka tidak dikatakan jasad bagi orang yang nggak punya kepala. Jadi kalau ada orang nggak punya kepala kan mati berarti dia. Ya kan? Takut kita. Kemudian beliau mengatakan wala imana liman la sabara lahu. Kesimpulannya adalah tidak dikatakan punya iman bagi mereka yang tidak sabar. Tuh. As-sabru minal iman. As-sabru minal iman bimanzilatir ra'si minal jasadi. Sabar dalam kehidupan kita itu kedudukannya seperti kepala pada anggota badan kita. Jadi sabar dengan agama itu saling berkaitan teman-teman. Apalagi dibarengi dengan amal. Nabi itu ketika dapat musibah-musibah beliau adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh juga berdoa kepada Allah. Bagaimana doanya? Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, aku serahkan ya Allah, terserah Engkau ya Allah. Nabi Musa juga doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana doanya Nabi Musa? Ya Allah, jangan kau sisakan mereka ya Allah di atas muka bumi ini ya Allah. Hancurkan mereka semuanya ya Allah. Serahkan kepada Allah. Dengan kita beramal kebaikan. Insyaallah ya. Jadi dunia ini tempatnya ujian, setiap kita ini pasti punya ujian. Maka tadi kata Imam Ghazali, as-sabru hilatun liman la hilatalah. Sabar adalah jalan keluar bagi mereka yang nggak punya jalan keluar. Paham di situ? Sabar adalah jalan keluar kita bagi kita yang nggak punya jalan keluar. Maka kita harus sabar dalam menghadapi ujian apapun, terus tawajuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah pahamkan kita semuanya. Ini saya ambil keterangan dalam Ihya ya. Jadi saya ringkas keterangan-keterangan Imam Ghazali dalam Ihya tadi setelah sholat asar. Insyaallah ada pertanyaan nggak? Silahkan. Ayo pertanyaan. 500.000 Pak Jaki udah. Ayo. Coba ulangi dulu lah. Apa namanya perkataan Sayyidina Ali tadi? Agama itu dibangun atas 4 poin. Mana nih orang-orang nih? Ayo, 1 juta. Bang Dikin.
Ya. Bang Dikin, agama tuh dibangun kata Sayyidina Ali atas empat dasar, 4 poin. Pertama apa? Keyakinan kepada siapa? Kepada Allah Jalla Jalaluh. Apa iman tuh? Iman tuh apa? Iman. Jangan iman. Lain lagi, yang lain. Bang Iqbal, apa iman? Gak usah pakai bahasa Arabnya. Indonesianya aja. Ayo. Ini ngaji biar cepat begini nih. Apa bisa dikaitkan dengan iman? Iman itu ada suatu cahaya yang dimasukkan ke dalam hati seorang hamba dan mereka meyakini 100%. Itu bagian dari iman. Itu hadis Nabi juga. Idza dakhalal qalba an-nurun ing fasaha ing fasara wang fasah. Kata Nabi, iman adalah cahaya yang masuk ke dalam hatinya seorang hamba yang Allah ridhoi. Kemudian dengan keimanan itu Allah itu bisa percaya 100%. Itu hadis Nabi. Nah, itu bagian dari iman. Iman tuh banyak loh definisinya. Tergantung para sahabat yang bertanya. Likhtilafis sa'il. Karena beda-bedanya sahabat yang bertanya. Kalau ada sahabat yang lagi sakit, orang tuanya pas mau jihad, ya Rasulullah izinkan aku untuk jihad. Nggak usah. Khidmat sama keluarga kamu yang sakit jauh lebih berharga daripada jihad. Paham nggak? Jadi sesuai keadaan para sahabat. Tapi kalau Sayyidina Abu Bakar yang tanya, ya Rasulullah izinkan aku misalnya nggak jihad, nggak bisa kalau buat kamu. Nah, jadi Nabi itu tahu keadaannya para sahabat. Kalau buat Ustadz Ghifari nggak pantas kalau cuma keluar 3 hari, harus 4 bulan dia. Oh, setahun gitu. Ada lagi nggak? Ayo, insyaallah. Terus yang kedua apa Bang Dikin? Sabar. Yang ketiga jihad. Jihad kita ini apa sekarang? Nah, yaitu yang ketiga adalah jihad fisabilillah, yaitu menuntut ilmu. Yang keempat apa? Adil. Dalam urusan apapun harus adil, terutama kepada Allah. Maka kita jangan zalim kepada Allah. Waktunya sholat kita sholat, waktunya suruh tidur ya tidur. Jangan waktunya sholat kita kerja. Jangan jadi orang yang zalim. Apa zalim tuh? Wad'u syai'in min ghairi mahallihi. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Namanya zalim tuh. Ya. Wad'u syai'in min ghairi mahallihi. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Baik, udah ya, cukup ya. Saya mengundang kepada para jamaah ngaji Pelo, insya Allah Sabtu besok tanggal 5 pondok kami Ar-Ridho akan ada acara, yaitu peresmian pondok. Insya Allah akan dihadiri oleh guru saya Kiai Yusuf Al-Bakir Hafidhahullah. Maka bagi para jamaah yang betul-betul di rumahnya nggak ada kesibukan yang mendesak, bisa sama-sama hadir di masjid ini, di pondok pesantren ini jam 7 ya. Kalau bisa sebelum jam 7 kita sudah kumpul, setengah 7, jam 7 pagi atau jam setengah 7, jam setengah 7 atau jam 7 pagi. Kita di sini tawasul, nanti kita dengar pujian-pujian kepada baginda Nabi, ada sholawat, ada hadroh, ada tilawah Al-Quran, nanti ada sambutan dari si wakif yaitu Haji Ridho sebagai pewakaf tanah ini, pondok ini. Doakan, ya kami nggak minta apa-apa, minta doa aja. Kemudian insya Allah jam 8.30 kita akan mendengarkan nasihat langsung dari Gus Yusuf Al-Bakir Hafizahullah, kiai saya. Nasihat-nasihat supaya kita semakin semangat dalam menuntut ilmu dan menjadikan keturunan kita menjadi orang-orang yang alim, orang-orang menjadi penghafal-penghafal Al-Quran. Jadi insya Allah jam 10, jam 11 sudah selesai acaranya Mas Haji ya. Jam 10 udah selesai. Jadi tolong banget ya. Ini yang undang atas nama Muhammad Mutadudin dan atas nama Haji Ridho sebagai pewakaf tanah. Saya atas nama Muhammad Mutadudin sebagai pimpinan Pondok Ar-Ridho mengundang para jamaah semuanya, usahakan bisa hadir sama-sama di sini. Kita mujalasah ulama. Wali santri wajib.
wali santri wajib. Kalau kerja izin dulu kerjanya. Ya, wali santri wajib banget. Ya, jangan sampai enggak wali santri. Karena itu akan ada nasihat-nasihat dari beliau untuk emak semua tuh nasihatnya itu. Beliau tuh orang alim, hafal Quran dari usia 9 tahun. Sekarang sudah hafal 25.000 hadis. Kata Nabi, "Man nadhara ila wajhil alim." Barang siapa yang melihat wajahnya orang alim, maka Allah Subhanahu wa taala min tilkal nazrah yastaghfirunahu malakan hatta yaumal qiyamah. Allah akan menciptakan dari pandangan itu satu malaikat, dia akan terus istighfar sampai hari kiamat. Jadi kita mandang gini Gus Yusuf, Masya Allah, dengan takzim, dengan senang hati, Masya Allah. Maka dari pandangan itu Allah akan ciptakan satu malaikat, yastaghfirunahu ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat itu istighfar cuman astagfirullah liridho, astagfirullah liridho, ya Allah, astagfirullah lighifari, astagfirullah kuku, itu jadi istighfar kayak gitu. Terus Nabi bersabda, "Waman jalasa ilal alim." Barang siapa yang duduk dalam majelisnya orang alim, Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya. Insyaallah ya. Mudah-mudahan teman-teman di sini semua bisa hadir semuanya. Cukup ya insyaallah ya. Oh ya ya. Ya, bisa dilihat di grup ya, ada foto di grup. Sama-sama kita baca. Ini baik. Doa setelah belajar. Boleh diikutin yang bisa, yang sudah hafal. Biasanya yang suka majelis habaib hafal. Bisa dijadikan udah hafal. Ya Rabbana ta'arafna tub alaina taubah taghsil kulli hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجهدا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب إدادة الصحب والحمد لله في البدء والتنهي والحمد لله في البدء والتنهي. الفاتحة. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bihi al-uqad wa tanfarju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul khawatim wa yasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bihi al-uqad wa tanfarju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul khawatim wa yasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma taqabbal wa asil sabama qara'na hadiyatan syamilatan balighatan nazilatan ila ruhi khususan Syekhina al-kiram Kiawzaron Taifur Abdillah hafidh alaina min barakatihi wa nafa'ana bi ulumihi ya Allah. Hafidh alaina min barakatihi wa nafa'ana bi ulumihi ya Allah. Adim hubbana ya Allah, adim hubbana ila Syekhina al-kiram
أبد علينا من بركاته ونفعنا بعلومه يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل وأوصل صواب ما قرأنا هدية شاملة بالغة نازلة إلى أرواح خصوص الذين يسكنون في هذا المجلس ngaji plot. Ghafarallahu lahum dzunubahum wa satara uyubahum wal jannata maswahum adkhilhum jannatal firdausi bighairi hisab wal adab ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa shalihin wa sunna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi aliman. Allahumma barikna fi hadzal mahad ya Allah barikna fi hadzal mahad ya Allah barikna fi hadzal mahad ya Allah warhamna waftah lana wansurna ya Allah wansurna ya Allah wansurna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma haula'i talamid wa tilmizat alladhina ja'u fi anha ila alam Allahumma kammil ma'aniha kammil ma'aniha kammil ma'aniha kammil mabaniha ya Allah kammil mabaniha kammil mabaniha asi aradiha khususan fi hadzal ma'had ya Allah asi aradiha abqiha ila yaumil qiyamah abqiha ila yaumil qiyamah Allahumma barik lana warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma hadina wa bina waj'alna sababan liman ihtada Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad Rabbana ighfir lana wa liwalidayna ya Allah wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat al ahya'i minhum wal amwat Dzalikal fadlu min Allah wa kafa billahi alima Allahumma barik lana ya Allah barik lana ya Allah barik lana ya Allah biwasilati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Allahumma ijma' bainana wa baina nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dunya qabla al-akhirah fil manami qabla al-yaqda zahiran wa batina Allahumma ij'al qaryatana hadhihi kal madinatil munawwarah fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Allahumma ruddana wa ruddal muslimina ila dinika raddan jamila Allahumma arhamna bil Qur'an واشفع لنا بتلاوة القرآن واهدنا مع القرآن يا الله اشفع لنا ببركة القرآن اشفع لنا يوم القيامة ببركة القرآن أدخلنا الجنة الفردوس مع القرآن أدخلنا الجنة الفردوس مع القرآن زين أخلاقنا وقبورنا بالقرآن زين أخلاقنا بالقرآن يا الله زين أخلاقنا بالقرآن يا الله شفعنا ببركة القرآن شفعنا بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ببركة القرآن أدخلنا الجنة الفردوس مع القرآن مع النبي والصديق والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلى الله على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلاة الله سلام الله رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البر يا الله. Mohon maaf lahir batin. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibu-ibu duluan.